Ya, selamat siang pemirsa. Sebagian wilayah Pluit masih terendam air hingga 2 meter hingga saat ini dan diperkirakan perlu waktu 3-4 pekan agar air surut. Warga yang memilih tinggal di rumah mereka bergantung pada bantuan logistik dari relawan. Sudah dari reporter Metro TV ada Valdia Baraputri di lokasi banjir yang ada di Pluit, Jakarta Utara. Valdia, apa upaya yang dilakukan agar air cepat surut di sana? Prabu, pada siang ini 5 pompa yang dikerahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta terus bekerja untuk mengurangi ketinggian air di kawasan Pluit. Seperti yang dapat Anda lihat di belakang saya, ini adalah pompa-pompa yang dikerahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta. Mereka menyedot air dari kawasan Pluit kemudian dibuang ke Kali Cideng. Karena terus dipakai untuk bekerja, 3 pompa lainnya kini tengah dalam tahap perbaikan. Walaupun terus disedot terus-menerus di kawasan ini, ketinggian air tidak berkurang secara signifikan. Karena saat menyusuri daerah yang tergenang tadi, sebagian kawasan Pluit masih tergenang air hingga 2 meter. Tempat yang paling dalam ketinggian airnya yakni di Jalan Pluit Murni 1, 2, dan 3. Sementara di Jalan Pluit Permai Raya, Pluit Kencana hingga Jalan Raya Pluit Utara yang merupakan tempat dari PLTU Muara Karang, hingga kini ketinggian airnya masih berkisar antara 1 meter hingga 1,5 meter. Sementara itu posko-posko relawan di sini hanya menampung bantuan logistik, jadi tidak ada yang dijadikan tempat untuk pengungsian. Karena warga di sini lebih memilih mengungsi ke rumah sanak saudara mereka atau bahkan keluar Jakarta. Namun sebagian dari warga di kawasan Pluit yang tergenang air ini saat ini masih bertahan di rumah mereka. Karena mereka khawatir akan ancaman penjarahan jika mereka tinggalkan harta benda mereka. Walaupun kemarin polisi telah menangkap 7 orang tersangka, juga telah menyatakan bahwa tidak ada penjarahan di kawasan Pluit. Namun saat menyusuri jalan-jalan tadi, kami masih menemukan kaca-kaca yang pecah diduga akibat upaya penjarahan. Dan tentu saja warga yang memilih untuk bertahan di rumah-rumah mereka pada beberapa hari ini, akhirnya mereka kekurangan air bersih maupun makanan. Sehingga patroli pada pagi, siang maupun malam hari oleh TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Laut sangat dibutuhkan oleh mereka untuk mengantarkan logistik-logistik kebutuhan mereka sehari-hari seperti makanan dan air bersih, sekaligus mengevakuasi warga yang ingin keluar dari kawasan banjir. Menurut warga di sini, berdasarkan pengalaman banjir pada tahun 2002-2007, banjir di sini jika ketinggian banjir seperti ini maka membutuhkan waktu yang cukup lama untuk surut, antara 3 hingga 4 minggu. Dan sementara itu tadi berdasarkan helicam yang digunakan oleh Metro TV dapat dilihat bahwa banjir masih secara luas menggenangi kawasan Pluit ini seperti yang tadi telah saya sebutkan, yakni di Pluit Murni 1, 2, dan 3 hingga di Pluit Permai Raya sampai ke PLTU Muara Karang, di mana kedalaman air hingga 2 meter masih merendam kendaraan dan rumah-rumah warga. Demikian Prabu, kembali ke studio. Oke Valdia, sebentar itu pemirsa, selama 5 hari terakhir sekolah menengah pertama Permai dijadikan posko banjir sehingga kegiatan belajar mengajar untuk sementara dihentikan. Sudah dari reporter Metro TV ada Widya Saputra yang akan melaporkan kondisi terakhir di Penjaringan Jakarta Utara. Bagaimana kondisi di pengungsian sana, Widya? Iya, terima kasih Prabu. Sebelum saya berbicara tentang SMP yang menjadi tempat penampungan korban banjir, saya akan update dulu kondisi terakhir di Gedong Panjang Penjaringan. Air semenjak tadi saya berada di sini pukul 6 pagi tidak ada progres berarti. Air juga masih tetap tinggi di angka sekitar 50 sampai 60 cm. Belum ada progres berarti untuk turunnya air. Sementara para warga juga melakukan aktivitas seperti biasa. Ada beberapa sarana transportasi yang terputus seperti busway dan mereka tetap mencari jalan alternatif untuk mencapai transportasi umum untuk menjalankan kegiatan sehari-hari.